Minasan, chapter 226 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Lebih Dari Teman, Kurang Dari Pembunuh. Kita mendapatkan halaman berwarna yang memperlihatkan Nagumo sedang duduk santai membawa senjatanya. Dia memakai kaos putih pendek sehingga memperlihatkan tato matematika di kedua lengannya. Lalu memakai celana hijau botol gombrang dan sepatu pantofel. Wah, Nagumo keren sekali ya Minasan. Tertulis pada halaman berwarna, rehat sejenak di tengah hari-hari yang sibuk. Ini adalah halaman berwarna sebagai ungkapan terima kasih atas populernya kisah keseharian luar biasa pembunuh bayaran. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah. Bantu subscribe channel sejarahku ya Minasan. Linknya ada di deskripsi. Tertulis pada panel awal, pecahnya pertarungan sengit melawan asosiasi baru di berbagai tempat, dimulainya kehancuran hari-hari yang normal. Kita pun diperlihatkan panel awal yang menghangatkan hati, yaitu hari-hari normal di mana burung-burung secara berkelompok terbang dan orang-orang beraktivitas di sekitar permukiman mereka. Namun, di tempat lain, Heisuke harus berhadapan dengan Kumanomi dan Kito sendirian demi melindungi teman-temannya. Heisuke yang mendapatkan beberapa luka di wajahnya kini kembali memasuki peluru di senapannya dan mengatakan bahwa dia akan mengalahkan mereka berdua dengan segenap kemampuannya. Kumanomi pun kesal mendengarnya, menyebut Heisuke untuk tidak besar kepala dasar ikan teri. Sementara Kito masih berdiri dan tidak berusaha memadamkan api yang membakar tubuhnya. Baginya, baru pertama kali dia dibakar seperti ini. Tentu saja hal itu membuat Heisuke terkejut. Bagaimana bisa serangannya tidak mempan? Kekebalan tubuh macam apa itu? Apakah Kito benar-benar manusia? Kito justru mengatakan, selanjutnya giliranku. Terimalah ini baik-baik. Dengan cepat, Kito bergerak dan sudah langsung meninju Heisuke sampai terlempar. Nah Minasan, saking baiknya Heisuke ini, dia yang melihat ada orang di belakangnya lantas berusaha tidak menabrak mereka dengan cara melakukan pendaratan menggunakan selongsongnya. Heisuke berputar di udara dan mendarat dengan punggungnya. Tentu saja rasanya sakit. Yah, meskipun Heisuke dengan niat baik melindungi orang lain, tetapi orang itu justru takut dengan Heisuke yang tampak seram. Kumanomi berkomentar, harusnya Heisuke memakai orang itu untuk bantalan mendarat. Kito juga mengatakan, kalau Heisuke menolak bersikap kejam, maka Heisuke sudah kalah. Bisa-bisanya, Heisuke mengorbankan diri sendiri untuk keselamatan orang lain, padahal Kito lah yang membuatnya terpental. Kumanomi pun menatap Kito yang mengoceh seolah merasa bersalah. Pisuke pun mendarat dan mengkhawatirkan kondisi Heisuke, membuat Kito menambah penilaiannya pada Heisuke yang akrab dengan binatang. Heisuke pun berusaha bangkit. Dia menyebut bahwa kata-kata Pisuke memang benar. Merekalah pemenang di pertarungan ini. Lawan mereka, dua orang yang sekuat ini. Dan Heisuke sedang menghentikan mereka di sini sendirian. Pada titik ini saja, Heisuke sudah menang. Kito dan Kumanomi pun memandangi Heisuke dengan waspada. Heisuke melanjutkan, pokoknya tidak akan kubiarkan mereka mendekati Taro. Kito pun menegur Heisuke, dari tadi jangan main-main seperti itu dengannya. Gara-gara Heisuke yang terus saja mengoceh mengenai hal-hal yang terdengar baik, jadi Kito lah yang terlihat seperti orang jahatnya lagi. Sementara itu, dalam perjalanan yang ngebut untuk membawa Sakamoto pergi ke JCC, Shin terus memikirkan Heisuke yang bisa saja mati melawan Kumanomi dan Kito. Meski begitu, Shin hanya bisa berdoa akan keselamatan Heisuke. Lu Xiaotang pun menatap Shin yang tegang karena telah disalahkan olehnya mengenai keputusan meninggalkan Heisuke. Tapi tiba-tiba saja Boilet memaki sialan karena di saat seperti ini malah ada kemacetan di jalan. Wutang lalu melihat polisi yang ada di mobil depan sedang melakukan pemeriksaan. Ini gawat, asosiasi sedang mencari Sakamoto.
Shin, Kindaka, dan Nenek Mia sama-sama berpikir kalau sampai muatan mereka diperiksa, apa yang mereka harus lakukan? Tok tok, polisi sudah mengetuk pintu mobil mereka. Tepat di hadapan Boylet, polisi yang merupakan salah satu rekrutan baru pembunuh bayaran sama dengan Kito, lalu meminta izin untuk memeriksa muatan mobil mereka. Itu karena dia sedang mencari penjahat buronan. Sambil mengunyah sesuatu, polisi itu menunggu jawaban. Wutang berusaha tenang mengatakan bahwa mereka sedang mengangkut pasien gawat darurat. Jadi, mereka tidak punya banyak waktu. Ini adalah permintaan langsung dari dokter, jadi Wutang meminta tolong agar polisi itu membiarkan mereka lewat. Namun, polisi itu membujuk bahwa pemeriksaannya dilakukan cepat. Boylet mulai tegang karena polisi itu membuka pintu belakang tempat Sakamoto terbaring. Tapi siapa sangka, polisi itu justru mendapati Nenek Mia yang terbaring. Sementara Lu Shotang, Atari, Hana, dan Aoi berusaha bersandiwara jika Nenek Mia lah pasien gawat darurat itu. Polisi itu pun menatap Nenek Mia untuk memastikannya. Sementara Shin dan Kindaka tampak bersembunyi mengatakan dalam hati, "Cepatlah pergi." Tidak lama berselang, polisi itu pun mengatakan, "Baiklah, saya permisi." Sayangnya, bunyi pip, pip, pip dari monitor detak jantung mengagetkan mereka semua. Baik Aoi, Shin, Kindaka, dan Boylet, mereka tahu pasti bahwa kondisi Sakamoto memburuk. Tidak ada pilihan lain sehingga Nenek Mia langsung menghentikan sandiwara itu dan bangun untuk memeriksa jantung Sakamoto. Saat itulah, polisi sebagai rekrutan baru pembunuh bayaran langsung berlari dan menodongkan pistol tepat di wajah Sakamoto. Shin yang panik tidak bisa melakukan apapun karena polisi itu melarangnya untuk bergerak atau Sakamoto akan ditembaknya. Polisi itu bahkan menyebut mereka sebagai pembunuh bayaran. Akhirnya, Shin dan Kindaka tahu bahwa dia bukanlah polisi biasa. Ketika Shin mau membajak pikiran polisi itu dengan memaksanya berhenti, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan mobil mereka yang telah dikerumuni oleh banyak pembunuh bayaran lain. Shin merasa ini celaka. Seluruh proses pemeriksaan ini ternyata hanyalah jebakan. Polisi itu pun mengatakan bahwa mereka telah lengah karena mengira lawan mereka adalah polisi. Yah, dia pun paham karena saat memakai seragam ini, dia pun jadi ingin menembakkan pistol sebagai pembela kebenaran. Dengan cepat, Lu Shotang justru menenggak alkohol. Memang di sini tidak ada bagian panel yang memperlihatkan secara eksplisit bagaimana Lu Shotang menenggak alkohol. Tetapi ada panel hitam dengan tulisan glek di sini. Lu Shotang pun langsung menendang wajah polisi itu untuk keluar dari mobil. Tentu saja Shin kembali mengkhawatirkan temannya itu. Namun Lu Shotang yang telah mabuk justru mengatakan, "Kuserahkan kepala toko, Bu Aoi dan yang lainnya padamu." Hik. Tertulis pada panel akhir, semuanya karena keinginan untuk melindungi. Dan chapter 226 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, akhirnya Lu Shotang dapat jatah bertarung lagi setelah 200-an chapter. Apakah Shin lagi-lagi akan memutuskan untuk meninggalkan Lu Shotang seperti yang dia lakukan pada Heisuke? Untuk jumlah lawan, Lu Shotang memiliki lawan yang lebih banyak. Apakah Wutang yang mencintai Lu Shotang sejak kecil tetap akan membiarkan Lu Shotang mengorbankan dirinya seperti itu? Oh iya, kita masih belum melihat kelanjutan pertarungan Nagumo versus Oki ya. Nah, kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.